Pak Gubernur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas videonya. Kami dari Tim Panel Independen siap mendengarkan paparan Bapak selama 7 menit. Mungkin Bapak bisa memanfaatkan waktu, nanti 13 menit kemudian kita akan berbincang-bincang. Silakan Pak Gubernur, kami undang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Tim Panel Independen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, izinkan saya menyampaikan paparan salah satu inovasi dari Pemda DIY yang kami beri judul Rajutan Sibakul Jogja, yaitu cara jitu usaha tangguh dengan sistem pembinaan koperasi dan pelaku usaha. Sibakul Jogja merupakan sistem pembinaan koperasi dan pelaku usaha. Sedangkan Jogja adalah kata populer dari wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini, Sibakul Jogja berkembang sebagai market hub pemasaran produk-produk KUMKM, di samping memiliki kurikulum pembinaan KUMKM berdasarkan clustering. Model clustering dan pemasaran dalam pembinaan UMKM menjadi satu-satunya yang diterapkan di Yogyakarta, di Indonesia. Sibakul Jogja dikembangkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Satu, selama ini base data KUMKM sangat agregat. Tidak ada yang rinci sampai by name, by address. Kedua, skema pembinaan KUMKM belum terstruktur dalam basis kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Tiga, pembatasan sosial pada masa pandemi COVID-19 sangat memukul usaha dari koperasi dan UMKM, sehingga diciptakan transformasi bisnis dari konvensional ke bisnis digital melalui pengembangan market hub. 4, aplikasi menambah kepercayaan diri UMKM bertransaksi online. Sebelum adanya program Sibakul Market Hub, UMKM yang memasarkan melalui marketplace hanya 1.970 dari total pengguna Sibakul Jogja. Setelah adanya Market Hub, naik menjadi 3.389. Dan yang kelima, aplikasi memiliki menu penilaian kesehatan koperasi dan pemeringkatan koperasi. Sehingga semua koperasi mendapat kesempatan dinilai dan diperingkat dalam tahun yang sama sebagai dasar pembinaan. Skema Sibakul Jogja sudah dirintis sejak tahun 2014 dengan pola yang dikenal sebagai kelas bisnis Selasa pagi, sebagai sebuah ruang pembelajaran bagi UMKM yang menginginkan sebagai pengusaha yang sukses. Pada perkembangannya, dengan memperhatikan tuntutan perubahan, maka dibangunlah sebuah sistem berbasis web. Launching Sibakul Jogja
dilakukan pada tahun 2019. Sistem ini dapat menjangkau semua koperasi dan pelaku UMKM pada seluruh wilayah DIY yang terhubung secara online. Bapak Ibu yang saya hormati, pengembangan Sibakul adalah bukti bagaimana komitmen dan kolaborasi itu dibangun dengan kesungguhan. Skema pentahelik benar-benar ditunjukkan dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota. Bahkan keterlibatan swasta menjadi mitra sejajar, seperti perbankan, jasa angkutan online, hingga ragam marketplace, menjadi pihak yang digandeng dengan catatan komitmen yang kuat terhadap pemberdayaan UMKM. Kami juga melibatkan pihak perguruan tinggi sebagai mitra dalam mendukung kampanye Market Hub, Sibakul, dan pengembangan sistem Sibakul dengan melibatkan mahasiswa praktek sekurangnya 20 orang setiap bulannya. Dalam rangka promosi program Sibakul beserta pelatihannya, secara rutin program tersebut kami publikasikan melalui media massa hingga berbagai platform media sosial milik pemerintah dan mitra kerja. Slide berikutnya, Sibakul Jogja merupakan sistem berbasis web, sehingga dapat diakses oleh siapapun saja, di mana saja, kapan saja, dengan alat apa saja. Terobosan ini benar-benar simpel dan modern. Terobosan dalam Sibakul Jogja bisa ditunjukkan melalui pendataan terpadu, pengembangan market hub free ongkos kirim, pembinaan KUMKM berbasis clustering, layanan ATM mitra Sibakul, dan mendapat prioritas pelatihan serta fasilitasi sertifikasi. Saya kira di dalam hal ini banyak pemerintah daerah yang sudah melakukannya secara terpadu. Adapun dampak yang ditimbulkan adalah yang pertama, sejak di launching anggota Sibakul Jogja sudah mencapai lebih dari 300.000 pelaku usaha. Pembinaan yang dilakukan kepada UMKM menjadi lebih terstruktur dan tepat sasaran. 2, hingga bulan Juni 2021, kampanye Market Hub melalui Sibakul Jogja telah berhasil mencapai lebih dari 43.000 transaksi dengan nilai ongkir mencapai 1 miliar. Nilai tersebut sudah menggerakkan transaksi ekonomi lokal sebesar hampir 7 kali lipatnya atau hampir mencapai 7 miliar yang sudah diputar oleh para pelaku usaha mikro kecil. Ketiga, data menunjukkan bahwa lebih dari 40.000 masyarakat memanfaatkan Sibakul Jogja sejak tahun 2019 dengan melibatkan sekurangnya 15.000 pelaku ojek online yang ada di wilayah DIY. 4, jumlah mitra usaha atau bisnis yang bergabung semakin banyak dalam perspektif armada transportasi maupun marketplace dalam membantu menjalankan kampanye Market Hub Sibakul Jogja. Hal ini tentu akan menggairahkan ekosistem berusaha di daerah istimewa Yogyakarta, di mana pelaku UMKM bisa terbantu akses pasarnya. Dan 5, tak lupa aplikasi ini memiliki menu pilihan kesehatan koperasi dan pemeringkatan koperasi
sehingga semua koperasi mendapat kesempatan dinilai dan diperingkat dalam tahun yang sama sebagai dasar pembinaan. Slide berikutnya, saat ini Sibakul Jogja dalam proses pengembangannya untuk menjadi marketplace yang terbuka dan siap berjejaring dengan pihak manapun. Selain itu, Sibakul Jogja juga sedang berproses menjadi mitra usaha bagi pelaku koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah yang akan mengikuti sistem online pembelian langsung terhadap skema pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Slide ke-9, saya yakin sistem ini bisa ditiru atau direplikasi maupun dimodifikasi oleh daerah lain sesuai situasi dan kondisi yang ada. Pada dasarnya, yang dibutuhkan adalah kemauan untuk berubah dan komit dalam menggandeng banyak mitra strategis dalam rangka pemberdayaan KUMKM dalam ekosistem yang mudah, terjangkau, dan terintegrasi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin bahwa Sibakul Jogja adalah rajutan apik yang menggambarkan solusi sekaligus keberpihakan pemerintah daerah dalam membina KUMKM dari segala kekusutan problematika yang selama ini ada. Efek yang ditimbulkan dari Sibakul Jogja ini sedemikian dahsyat, terutama dalam mendorong tingkat konsumsi masyarakat untuk membeli produk-produk lokal sehingga menggerakkan perekonomian daerah secara signifikan. Fakta empiris menunjukkan bahwa salah satu upaya yang menahan kontraksi ekonomi daerah selama pandemi COVID-19 ini berlangsung adalah peran Sibakul Jogja melalui pemasaran market hub produk KUMKM dengan fasilitas free ongkirnya. Seperti Bapak-Bapak dan Ibu ketahui bahwa tahun 2020 ya, dengan pendidikan, dengan pariwisata, Yogyakarta sangat dirugikan dengan COVID, tapi dengan adanya Sibakul ini kami tumbuh. Pada kuartal pertama kami tumbuh 6,7% se-Jawa. Tidak ada yang melebihi dari Yogyakarta. Ya, di mana 31,6% tumbuh dari kontribusi Sibakul. Saya kira demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Saya berharap inovasi Sibakul Jogja dapat terus berkembang dengan konsisten, menjalin jejaring pemasaran yang terus bertambah demi kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gubernur. Luar biasa ini, apalagi di zaman COVID ini ya. Saya kira untuk kesekian kalinya Pak Gubernur mempresentasikan inovasi yang sangat menarik di DIJ. Tim Panel Independen terdiri dari Prof. Eko Prasojo, Prof. Siti Zuro, Dr. Rudi, Dr. Haris, Pak Nur Jaman, Pak Dadan, Bu Indah, Bu Neneng Gunadi, Pak Iriana Haja Pamengkas, Pak Tulus Abadi, dan saya. Kita punya waktu 13 menit untuk berdialog. Pertama-tama kami undang Pak Rudi. Pak Rudi, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua. Selamat pagi Pak Gubernur DIY yang saya hormati, Bapak. Kepala Dinas Koperasi Provinsi dan juga inovator Sibakul. Selamat ngarso dalem, ini Sibakul Jogja sudah sampai ke tahap final kan begitu nggih? Luar biasa tahap presentasi, mudah-mudahan setelah ini bisa lanjut menjadi salah satu yang terbaik dari KIPP TPI KIPP 2021 ini. Saya
baca dengan seksama dan juga mendengarkan dengan seksama paparan Ngarso Dalem tadi, bagaimana pertumbuhan yang luar biasa dari Sibakul Jogja sampai ada 300.000 lebih data UMKM. Nah, Ngarso Dalem, apakah 300 ribuan data UMKM yang sudah by name, by address itu adalah sudah seluruh UMKM yang ada di Jogja? Itu yang pertama, Ngarso Dalem. Kemudian juga tadi saya melihat bahwa Ngarso Dalem mendengarkan Ngarso Dalem menjelaskan Sibakul Jogja dalam kondisi COVID ini menyumbang hampir 31% dari pertumbuhan ekonomi Jogja yang 6,7 itu kan yang Ngarso Dalem ya. Nah, kira-kira Ngarso Dalem, apakah juga ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Sibakul Jamu pada masa pandemi COVID ini? Itu pertanyaan saya yang kedua, Ngarso Dalem. Kemudian yang ketiga, tadi Ngarso Dalem sampaikan bahwa si rajutan Sibakul Jogja ini juga dipergunakan oleh Pemprov DIY sebagai sarana pembinaan, kan begitu kan ya, terkait dengan kesehatan masing-masing UMKM tersebut. Kira-kira Ngarso Dalem apakah bisa dipaparkan ke kami, kira-kira apa jenis-jenis pembinaan ataupun program-program yang disusun, dilaksanakan oleh Pemprov DIY berkaitan dengan nilai kesehatan masing-masing UMKM tersebut. Kira-kira untuk sementara 3 itu dulu, Ngarso Dalem, matur nuwun. Silakan Pak Gubernur. Bisa saya jawab? Betul, Pak. Siap. Ya, terima kasih Bapak. Saya kira kalau jumlahnya 300.000 mungkin lebih Bapak. Oke. Karena 300.000 itu yang secara langsung by name, by address mendaftar ke Sibakul ya, lewat online. Jadi mungkin sedikit saya cerita ya. Jadi dengan adanya International Airport baru, kami melakukan verifikasi, di mana kami menyewa 1.500 square meter di bandara untuk UMKM kami bisa jualan. Tapi harus lewat verifikasi produk, standarisasi yang kami bikin. Sehingga mungkin Bapak, Ibu bisa melihat di bandara kami punya 1.500 square meter. Tapi tidak hanya Jogja, jadi yang tetangga seperti Magelang, Klaten, Purworejo kami beri space juga gitu. Nah, dari sini kami ingin mengembangkan bagaimana UMKM ini bisa naik kelas, kira-kira begitu Bapak. Jadi pembinaan sambil berjalan, sehingga Sibakul ini kita kembangkan. Ya, jadi dari pengalaman kami di bandara ini ternyata tanggapan publik ini bagus sekali. Sehingga kami ingin UMKM Jogja ini naik kelas, di mana kami punya kerjasama sama UNICEF, ya. Bagaimana kami akan menyampaikan bahwa kawasan Malioboro dan sekitarnya menjadi kawasan heritage, sehingga di Malioboro kendaraan tidak boleh masuk. Karena rencananya kendaraan tidak boleh masuk, kalau Bapak Ibu pernah tinggal atau pernah ke Jogja, itu di Malioboro itu ada hotel yang namanya Hotel Mutiara. Ya, kami beli Bapak. Kami beli, kami baru menyusun DED, bagaimana kami ubah untuk jualan produk UMKM di kawasan Malioboro. Ya, bukan produk impor Bapak. Karena produk-produk kami juga relatif sudah sangat bagus. Di mana dengan potensi seperti itu, makanya Sibakul sekarang kami kembangkan. Kalau tahun kemarin pemasaran ke Pulau Jawa saja, sekarang kami tingkatkan pemasaran ke seluruh Indonesia, di mana kami juga bekerja sama dengan Pos Indonesia, karena Pos Indonesia punya cabang-cabang sampai kecamatan
di seluruh Indonesia. Sehingga pemasaran ini sampai saat ini sudah berputar lebih besar. Karena dengan pandemi ini harapan saya dengan si bakul ini persentase memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi makin tinggi karena lembaga pendidikan dan pariwisata belum bisa berfungsi dengan baik gitu. Sehingga dengan pengembangan si bakul ini harapan saya mereka makin siap di dalam pembinaan maupun di dalam membuat produk-produk dan standarisasi, sehingga begitu nanti mereka berjualan di Malioboro dan sebagainya yang kami sediakan, harapan saya produk-produk ini sudah tidak sekedar nasional, tapi yang selama ini juga sudah ekspor dan sebagainya, itu juga bersedia untuk buka di situ, karena dengan pengembangan bandara baru itu kehadiran orang asing ini relatif akan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kira-kira hal seperti ini yang terjadi sehingga pembinaan ini kita sudah tidak bisa mundur lagi Bapak. Tapi juga saya harapkan UMKM ini standarisasi ini harus bersedia untuk dilakukan. Karena dengan cara demikian kita akan meningkatkan kualitas produk dan harga juga. Saya kira itu jawaban saya secara makro. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih. Saya menambahkan pertanyaan Pak Rudi tadi sedikit. Tadi kan jumlah UMKM sudah ratusan, lebih dari 300.000 ya Pak ya. Pertanyaan saya barangkali melalui pembinaan dan sebagainya, kira-kira ini kan sudah 2 tahun berjalan programnya. Kira-kira ada kredit yang diberikan oleh perbankan tadi yang mengalami kesulitan nggak atau NPL? Ya, saya kira demikian Bapak. Jadi kami juga menggandeng perbankan Bapak, utamanya BPD. Jadi seperti di bandara dan sebagainya, mana yang UMKM yang memang tidak bisa sewa, kami tanggung sewanya 100%. Tapi kalau yang mampu untuk 50-50 ya 50-50. Kalau yang memang dia sudah cukup memadai ya bayar sendiri gitu. Ya. Tapi ternyata begini ini juga bisa kita lakukan Bapak. Dengan guyupnya teman-teman ini ternyata bisa tumbuh juga gitu. Sehingga dalam pembinaan kami mencoba ya bagaimana nanti kalau secara nasional ini dengan pos ini bisa, kami ingin juga untuk ekspor. Kami hanya masih menanyakan, tidak mungkin kalau untuk ekspor yang kecil-kecil ini juga harus memenuhi standar perizinan sistem manajemen untuk ekspor. Gitu. Kan ribuan ini. Bisa enggak kami membuat seperti trading house, di mana trading house ini yang harus memenuhi persyaratan, misalnya BLU-nya provinsi, tapi mereka yang menyelenggarakan ekspornya. Jadi izinnya ada pada trading house untuk izin ekspor import, bukan pada UMKM yang kecil-kecil itu. Jadi mereka tahunya memproduk saja tanpa memikirkan yang lain. Sehingga sepertinya mereka berada di dalam inkubator. Berada di situ, yang penting dia punya merek sendiri. Sehingga kalau merek itu memang laku di market internasional, dia bisa tumbuh, terserah dia mau ekspor sendiri atau tetap difasilitasi pemerintah daerah. Kalau mampu sendiri ya silahkan keluar, kalau tidak ya tetap difasilitasi. Nah, dengan demikian mempermudah UMKM tidak perlu harus memenuhi persyaratan perizinan macam-macam, tapi cukup dia
dibesarkan sama inkubator, sama trading house gitu. Nah ini hal-hal seperti ini masih coba kita bicarakan sama pemerintah. Kami mohon dukungan dari Departemen Koperasi bagaimana memberikan kemudahan UMKM untuk mengembangkan potensinya gitu. Sehingga dengan demikian kami kerjasama sama kampus untuk bersama-sama seniman untuk menciptakan produk-produk ya, dan fasilitasi kepastian seperti di dalam inkubator itu sendiri yang harus bisa dibantu Pemda sehingga mereka hanya taunya produk aja. Saya kira itu harapan saya ke depan. Terima kasih Pak Gubernur. Kami undang teman-teman dari tim panel, silakan. Pak Tulus ya. Ya, Prof. Silakan. Terima kasih yang kami hormati Pak Gubernur Kanjeng Sultan Jogja. Menarik sekali inovasi yang dipaparkan, dan untuk di Bandara Jogja saya pernah mengunjungi 2 kali, memang bagus sekali. Bahkan baru sekitar 3 minggu yang lalu saya mampir ke display UKM di perangkatan bandara YIA. Nah, ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Bagaimana upaya pendampingan Pemprov DKI terkait menyangkut kualitas dari produk yang dijual UMKM itu, dan juga khususnya untuk UMKM yang di Bandara Jogja itu bagaimana penetapan harganya, ya karena kan di satu sisi UKM itu kan image-nya murah tapi harus dijual di bandara menjadi mahal. Nah, bagaimana mengkompromikan agar tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal bagi konsumen, apalagi di tengah sepinya pengunjung bandara. Demikian Pak Gubernur, matur nuwun. Ya. Ya, satu lagi pertanyaan mungkin supaya karena waktunya sudah habis. Satu lagi tadi Bu Siti Zuro mau bertanya. Ya, matur nuwun Pak Ketua. Pak Gubernur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Gubernur. Saya tanya satu saja. Tadi dari beberapa dimensi itu menarik sekali ya, baik urgensinya, kebaruannya, implementasi, efektivitasnya, dampaknya gitu ya, keberlanjutan maupun potensi replikanya. Ini kan diterapkan di DIY, Provinsi DIY kan gitu ya, daerah khusus istimewa. Kira-kira replikasi yang ditanyakan oleh siapa tadi itu ya, tantangan ya, Mas Rudi menanyakan tantangan. Tantangan sebesar apa yang dihadapi dan itu akan berpengaruh pada replikasi, apalagi kalau tidak dilakukan di DIY gitu. Saya masih was-was gitu ya, bahwa bisa tidak ini efektif sama bagusnya nanti kalau diterapkan di provinsi lain yang tidak karakternya adalah daerah khusus istimewa. Terima kasih. Ya. Baik. Silakan. Terima kasih, Bu. Saya kira begini, Pak. Kami memang punya tim untuk pendampingan. Baik itu menyangkut desain ya maupun mutu produk. Karena kalau tidak kita bikin SOP yang memang itu cukup detail ya. Sehingga kalau tidak memenuhi itu tidak bisa dijual di bandara maupun kita bantu. Untuk biarpun hanya sekedar ongkos kirim yang kita lakukan. Karena ini akan menyangkut masalah harapan pembeli gitu. Jadi harus memenuhi persyaratan itu ada semua gitu. Untuk bisa kita biayai. Sehingga mereka harus melalui tim untuk bisa lolos. Dan itu bisa kita lakukan. Karena pembinaan ini kan juga tidak sekedar dilakukan hanya menghadapi karena pandemi gitu. Proses itu terjadi. Misalnya seperti wayang kulit, untuk apa dibina? Misalnya ya. Ya wayang kulit Gatotkaca ya seperti itu, Werkudara ya seperti itu, nggak akan lain gitu. Jadi mestinya hanya bekerjanya itu kamu butuh duit cepat, berarti pekerjaan itu kasar, atau kamu bisa mengerjakan ini
satu wayang 1 bulan supaya halus pekerjaannya, harganya juga akan lebih tinggi. Hanya hal-hal begitu yang itu bisa dilakukan gitu. Kalau saya melihat di konveksi, saya melihat bajunya modelnya seperti apa, itu bisa pesanan buyer. Yang penting cara untuk mengerjakan suatu baju itu pada waktu dia menggunakan alat apa untuk menjahit, itu jahitnya bengkak-bengkok atau lurus. Begitu belak-belok harus apkir gitu, misalnya gitu. Jadi hal-hal teknis seperti itu tidak mesti dalam pengertian terlalu rumit ya sebetulnya gitu. Ya, jadi pendampingan itu berproses. Sampai sekarang pun tetap biarpun dia bekerja dia buka di bandara, tetap kita awasi. Begitu turun ya dia harus keluar gitu. Nah, kompromi harga supaya tidak begini Bu. Per square meter di bandara itu mahal. Sedangkan kerajinan-kerajinan ini jangan bayangkan kalau mau jual beli kursi, tapi perhiasan atau bentuk-bentuk dari batu atau dari perak, dari apapun barang. Jadi per square meter, jangan UMKM itu hanya punya 1-2 produk, dia mau sewa 1 meter, jangan. Harganya mau jadi lipat berapa? Tapi bagaimana teman-teman yang lain yang tidak memenuhi persyaratan untuk kemampuan dia menjadi penjual di bandara, tapi produk itu memenuhi syarat, dia bisa berkolaborasi sama seseorang yang masuk di situ, mungkin bisa yang dijual itu tidak 2 produk, tadi jadi 10 produk. Mungkin 10 produk itu menjadi 10 orang. Jadi yang nanggung per meter ya 10 produk itu, 10 orang. Jadi per 10 masing-masing dari harga per meter misalnya gitu. Sehingga barang-barang yang dijual di bandara tidak naik 100 sampai 200%, mungkin hanya naik 10%, 15%, karena yang nanggung orang 10 per meternya gitu. Lah pola-pola begini ini kami lakukan dengan harapan produk itu tetap bisa terjual, tapi juga bisa kompetitif dengan mutu produk yang memang kita kontrol gitu. Kira-kira kompromi harga itu dengan cara-cara seperti itu bisa kita lakukan itu. Memang tantangannya banyak, tapi itu kan awal. Ya, yang penting kita mau melakukan, punya kemauan untuk melakukan. Biasanya susah itu untuk memulai. Nah, kira kalau sudah kemauan pun tidak, wah nanti masalahnya banyak. Ya tidak pernah akan tumbuh, tidak pernah akan maju gitu. Tapi kalau tantangan itu di awal itu bisa kita selesaikan, kita juga terbuka dalam suatu tim, punya kepentingan yang sama untuk memajukan. Saya kira tantangan itu bagaimanapun kita punya wewenang yang bisa mengatasi segalanya. Nggak ada yang tidak. Karena selama ini kalau kita memang kewenangannya pemerintah pusat, ya kita harus komunikasi, membangun komunikasi sama pemerintah pusat gitu. Itu dilakukan. Nyatanya selama ini apa yang kita lakukan itu bisa. Hanya sekarang harus dimulai dari kemauan. Tergantung kemauan pimpinan atau dari yang tertinggi di daerah atau memang kemauan dari dinasnya sendiri gitu. Kalau kita sebagai gubernur punya kemauan tapi kepala dinasnya malas mengerjakan, ya memang susah, ya diganti aja. Kalau saya gitu, Bu, mudah aja gitu, nggak usah macam-macam gitu. Kalau belum sudah mengatakan, wah susah Pak Gubernur, nah, ya sudah, dia jelas nggak mau maju, ya sudah minggir aja gitu.
perlu orang lain gitu. Soalnya kalau belum mengerjakan sudah mengatakan susah, bagaimana mungkin dia pun akan mau mengerjakan gitu. Ya. Saya kira Ya. Terima kasih Pak Gubernur. itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Hanya waktu juga yang memisahkan kita Pak Gubernur, tapi kami apresiasi sekali karena Pak Gubernur ini sangat konsisten dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap inovasi pelayanan publik di DIY. Kita berikan tepuk tangan kepada Pak Gubernur. Baik, terima kasih. Kalau ada kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.